Itu mengatakan kepada Peg untuk jangan pergi. Orang itu mendekat dan Peg semakin ketakutan melihat penampakan manusia aneh dengan gunting di tangannya. Peg pun penasaran dengan apa yang telah terjadi dengannya. Saat Peg mendekat, dia melihat wajah pria itu penuh dengan luka. Lalu Peg pun menawarkan untuk mengolesi cairan pembersih luka di wajah pria itu. Pria itu pun nurut saja. Peg lalu menanyai nama pria itu. Pria itu menjawab namanya adalah Edward. Lalu Peg mengajak Edward pulang ke rumahnya karena dia kasihan. Edward terlihat tersenyum saat naik mobil bersama Peg. Dengan sangat antusias, mungkin ini kali pertama Edward melihat dunia luar. Para ibu-ibu tetangga pun mulai bergosip saat melihat Peg di mobil dengan seorang pria. Peg pun mengajak Edward ke rumahnya. Saat memasuki rumah Peg, terlihat senyuman mengembang di wajah Edward. Edward tertarik dengan foto keluarga Peg. Peg pun menjelaskan fotonya bersama suami dan anak-anaknya. Edward terpesona saat melihat foto putri pertama Peg yang bernama Kim. Saat itu Kim sedang camping dan tidak di rumah bersama teman-temannya. Kemudian Peg memberikan Edward baju yang mungkin muat untuk dia pakai. Dengan susah payah Edward memakai baju itu. Peg yang kasihan lalu membantunya. Sementara Peg membantu Edward merapikan penampilan, di luar para ibu-ibu tetangga pun bergosip sampai petang. Di malam hari, Edward diajak makan malam bersama keluarga Peg. Edward terlihat kesulitan menggunakan sendok. Suami Peg, Mr. Box, dan anaknya Kevin mulai menyukai Edward. Di pagi harinya, Peg dengan kemampuan kosmetiknya mencoba menghilangkan bekas luka di wajah Edward. Edward hanya pasrah saja diolesi aneka krim. Lalu kemudian Edward keluar rumah. Melihat Mr. Box sedang memotong tanaman, Edward pun tertarik mencoba hal yang sama. Saat selesai, Kevin yang melihatnya merasa takjub dengan hasil potongan Edward. Mr. Box kemudian menyuruh Edward memotong tanaman lainnya, sementara dia bisa bersantai. Kemudian ibu-ibu satu komplek Peg mendatangi rumah Peg, memaksa Peg untuk mengadakan pesta barbeque untuk mengenalkan Edward kepada para tetangganya. Jadi para ibu-ibu di sana suka penasaran kalau ada cowok ganteng. Lalu Peg pun mempersiapkan bahan-bahan untuk pesta barbeque-nya. Kemudian Edward melihat Peg menggunakan alat pembuka kaleng miliknya, dan seketika Edward teringat masa lalunya dengan sang penemu atau The Inventor. Sang penemu ternyata membuat mesin pembuat kue otomatis di kastilnya. Ada mesin yang bertugas membuka telur, mengocok adonan, dan mencetak kue. Di saat sang penemu mengambil sampel kue yang telah matang berbentuk hati, dia berbalik melihat mesin pemotong sayur miliknya. Itulah cikal bakal Edward. Kemudian hari berganti dan pesta barbeque dimulai. Terlihat semua tetangga Peg berdatangan dan menyambut Edward dengan hangat. Banyak yang kagum dengan tanaman yang telah dipotong oleh Edward. Dan tentu saja para ibu-ibu bergosip, terpesona dengan kemisteriusan Edward, terutama Joyce, salah satu tetangga Peg. Para ibu tetangga pun berebut untuk meminta bantuan Edward merapikan tanaman mereka. Dan malam harinya saat Edward akan tidur, dia kembali teringat dengan masa lalunya dengan sang penemu. Terlihat kertas planning pembuatan Edward yang berasal dari alat pemotong sayur. Di sini Edward sudah setengah tubuhnya jadi, namun dia sudah bisa membuka mata dan diajak berkomunikasi. Sang penemu membacakan buku puisi untuk Edward, dan Edward pun sempat tersenyum. Kemudian Kim, putri Peg, pun pulang dari camping dengan teman-temannya. Ditemani pacarnya, Jim mengucapkan selamat malam, lalu Kim pun masuk ke dalam rumah. Saat Kim masuk ke dalam kamar, Kim belum menyadari kalau ada Edward yang sedang tidur di kamarnya. Saat Kim akan berganti pakaian dan melihat ke arah cermin, dia melihat sosok Edward lewat cermin. Dan seketika berteriak ketakutan. Edward pun ikut-ikutan kaget sampai tangan guntingnya tak sengaja membolongi kasur yang seperti balon terisi air tersebut. Peg pun mencoba menenangkan Kim dan suami Peg, Mr. Box, mengajak Edward ke ruang keluarga, di mana di situ terdapat sofa yang bisa dibuka lipatannya menjadi kasur untuk tidur Edward. Melihat Edward yang terlihat shock, Mr. Box pun mengajak Edward minum minuman keras. Setelah meminum minuman itu, wajah Edward terlihat aneh dan matanya memerah. Kayaknya langsung mabuk dia. Lalu Peg mengajak Kim untuk berkenalan dengan Edward. Di saat Kim ingin berkenalan dengan Edward, di situ Edward sudah mabuk berat. Seketika dia langsung ambruk. Keesokan harinya, Kevin mengajak Edward ke sekolah dan mengenalkannya kepada teman-temannya di kelas. Di situ Edward mendemonstrasikan keahliannya memotong kertas menjadi bentuk yang unik. Anak-anak pun menyukainya dan bertepuk tangan.
Kemudian Paik mengajak makan malam Kim dan pacar Kim, Jim, dengan keluarganya, disertai Edward. Mereka membahas tentang kesuksesan ayah Jim yang kaya raya. Namun Jim mengeluhkan tidak bisa meminta dibelikan mobil oleh ayahnya dan disuruh untuk bekerja sendiri untuk membeli mobilnya. Di situ terlihat Edward yang kesulitan memotong daging dengan tangan guntingnya. Saat momen itu juga, Mr. Box membahas kemampuan Edward yang luar biasa dan bisa dijadikan ladang bisnis untuk Edward sendiri. Saat Edward menawarkan potongan daging untuk Kim, Edward tak sengaja menjatuhkan daging itu di baju Kim dan membuat Kim kesal. Edward pun terlihat merasa bersalah. Di hari berikutnya, Edward kembali memotong tanaman untuk tetangga Paik. Di saat selesai memotong tanaman sesuai pesanan, Edward melihat seekor anjing di sampingnya dan mulai memotong bulu anjing itu. Si pemilik anjing pun senang dengan penampilan baru anjingnya. Lalu terlihat semua tetangga Paik mengantri membawa binatang peliharaan mereka untuk dipotong bulunya oleh Edward. Di saat Edward selesai memotong bulu anjing milik Joyce, Joyce penasaran apakah Edward bisa memotong rambutnya. Joyce pun memaksa Edward untuk memotong rambutnya. Edward tak keberatan dan langsung mengeluarkan keahliannya dengan percaya diri. Dan hasilnya pun sungguh memuaskan. Lalu semua ibu-ibu satu kompleks pun meminta Edward untuk memotong rambut mereka agar bisa tampil modis. Alhasil semua ibu-ibu satu kompleks itu memiliki gaya rambut yang keren dan modis. Tak